Dia membuat keputusan. Kemudian keputusan tersebut alternatif terus masalah yang diambil. Jadi ada ada beberapa alternatif keputusan yang diambil yang terbaik ya. Ini baru menuju ke sistem informasi ya. Jadi eh, manajemennya. Tadi kan baru mulai dari sistemnya ya kan, kemudian mulai dari data sistem ya, kemudian manajemen baru manajemen sistem informasi manajemennya. Ini secara konseptual ada aplikasi bisnis, aplikasi development prosesnya, foundation konsep, information teknologinya ada, information sistemnya, ini ada manajemen challenge. Itu menurut sistem informasi menurut O'Brien ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Yang satu untuk support strategi kompetitif event ya, untuk mensupport strategi kompetitif menang bersaing atau istilahnya kalau dalam bisnis itu support strategi for competitive advance. Kemudian untuk support business making, kemudian support untuk business process and operation. Itu menurut O'Brien tadi ya. Jadi sistem informasi manajemen itu berguna untuk mensupport ini tiga ini. Nah, ini definisi sistem informasi ya itu ada beberapa ahli di sini berpendapat. Kemudian kita simpulkan bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam kegiatan suatu organisasi. Kemudian pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi tentunya untuk penekanan biaya atau menaikkan keuntungan atau profit ya, cost of running. Kemudian customer service memudahkan pelayanan, meningkatkan performa layanan, kemudian manajemen prosesnya tertib, laksana pengelolaan organisasi. Jadi pengaruh pengelolaan sistem operasi dalam organisasi bisa menekan biaya operasional, kemudian bisa menaikkan laba atau profit. Kemudian bisa memudahkan pelayanan pelanggan, kemudian meningkatkan performa pelayanan kepada customer atau customer service-nya. Untuk manajemen prosesnya tentunya lebih tertib ya dengan adanya sistem informasi, sistem manajemen informasi itu memudahkan pengelolanya untuk melakukan kegiatan dengan tertib ya karena sudah tersistem. Untuk manajemen prosesnya itu biasanya kalau di perusahaan tergantung organisasi besarnya itu saja. Bisa kalau organisasinya besar biasanya setiap bagian itu ada SIM-nya gitu. Misalnya bagian bagian apa namanya material, bagian production, bagian marketingnya, bagian penjualan, bagian pemasaran, kemudian bagian keuangan ya. Masing-masing biasanya mempunyai sistem informasi manajemen. Kemudian keseluruhannya disatukan. Nah, nanti yang bisa memanfaatkan adalah top manajemennya. Gitu. Jadi setiap bagian akan eh, mengakses sistem tadi. Kemudian sistem-sistem yang apa namanya dari beberapa bagian tadi akan dikumpulkan jadi satu untuk membuat suatu keputusan top manajemen, Pak. Kalau bisnis biasanya eh, terakhirnya itu untuk laporan laba untung rugi ya. Kalau untung ruginya itu kan disupport dari beberapa bagian ya. Bagian penjualan, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, terakhirnya itu eh, apakah pengeluaran sama pengeluaran dan pendapatan ada keuntungan gitu kan. Kalau tidak ada keuntungan berarti ada sistem prosesnya perlu diperbaiki mana yang kira-kira bisa diefisien kayak.
atau ya bisa dimaksimalkan. Ini proses pembuatan SIM ya udah dibahas yang lalu. Kemudian ini juga ada beberapa fungsi tadi, ada sistem informasi akuntansi, pemasaran, manajemen persediaan, ada manajemen personalia atau human resource atau SDM, masih distribusi, kemudian ada sistem informasi pembelian, kemudian ada sistem arti kekayaan atau asetnya, kemudian ada sistem analisis kredit, ini kalau di perbankan misalnya, dan ada sistem informasi penelitian dan pengembangan, kemudian ada informasi teknik, itu kalau di eh, ada keteknikannya dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian siapa pengguna sistem informasi ini? Tentunya di sini ada tingkatannya kalau di dalam suatu organisasi ini ya. Misalnya manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas itu berarti direktur ya. Direktur itu apa yang informasi apa yang perlu didapatkan. Otomatis yang membuat bisa kesimpulan untung rugi ya. Nah, berarti di sini ada sistem akuntansi, ada pemasaran ya kan. Kemudian ada persediaan, ada SCM, ya, kemudian ada distribusi ya sini yang biasanya masukan untuk top manajemen atau direktur membuat suatu keputusan manajemen. Ini sama tadi ya, cuman ini sampai tingkat operatornya ya. Kemudian tujuan untuk mempelajari sistem informasi management yaitu memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan, kemudian menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan atau output. Sistem informasi manajemen yang baik seperti apa? Jadi SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, kemudian bisa meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Itu kalau SIM yang baik ya. Jadi sistem informasi manajemen yang baik yang seperti apa ya? Jadi ada penyeimbangan antara biaya dan manfaat. Karena untuk membuat sistem ini juga mahal ya, membuat sistem informasi ini perangkatnya juga mahal. Sehingga dengan perangkat yang mahal itu, dengan tenaga ahli yang bertanggung jawab di situ, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh usernya. Dalam hal ini usernya ya, kalau tadi misalnya bagian akuntansi berarti manajer akuntansi atau manajer keuangan. Jadi harus bisa memanfaatkan sistem yang ada itu gitu. Sehingga bisa bermanfaat antara biaya eh, dan manfaatnya gitu. Kemudian organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan atau keuntungan atau laba atau uang. Yang tadi tentang SIM ya mulai dari data ya dari data informasi manajemen kemudian sistem manajemen informasi. Nah, sekarang untuk manajemen informasi sendiri, manajemen informasi dengan manajemen sistem informasi manajemen tentunya tidak sama ya, tidak sama. Tapi untuk eh, sistem informasi manajemen tersebut sebetulnya produk dari manajemen informasi sini. Jadi apa saja yang dihasilkan oleh manajemen informasi sini, tentunya salah satunya sistem informasi manajemen tadi. Ada program khusus yang dihasilkan oleh manajer bagian informasi sini ya, bagian mengelola informasi sini. Mereka akan membuat produk-produk SIM tadi, produk misalnya membuat sistem informasi penjualan. Nah, itu yang membuat itu bagian dari manajer bagian informasi.
Tentunya yang dibuat yang dikelola oleh manajemen informasi tadi ada 5 unsur juga ini ya, ada manusia, material, mesin, uang, informasi sebagai konsepnya ini. Karena akan menghasilkan produk untuk bagian manajemen manajer informasi ini atau manajemen informasi. Manajemen informasi itu seluruh aktivitas untuk memperoleh informasi, menggunakan seefektif mungkin dan membangun, membuangnya pada saat yang tepatnya. Nah, ini tugas manajernya itu mengelola semua tadi ini yang sifatnya fisik. Kemudian kalau informasi data itu sifatnya konsepnya. Jadi mengelola sumber tersebut agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif. Nah, ini yang tadi data informasi informatika ya ini. Kemudian bentuk sistem informasi itu sistem informasi manajemen. Jadi makan tadi sistem informasi manajemen itu bentuk dari sistem informasi tadi ya. Kemudian ada sistem pendukung keputusan atau discussion support system. Ada sistem informatika eksekutif atau eksekutif informasi sistem. Kemudian sistem otomasi perkantoran atau office automation, sistem pendukung pakar, expert support system. Kemudian sistem proses transition proses sistem. Ini bentuk dari eh, si- sistem informasi ya. Ini ya dari manajemen informasi. Apa bedanya dengan teknologi informasi? Kalau sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian kalau teknik teknologi informasi atau IT ya, mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, menganalisis dan mengambilkan data. Ini contoh-contoh sistem informasi, ada sistem informasi. Kalau di rumah sakit ya ada sistem eh, rumah sakit ya, sistem informasi rumah sakit itu biasanya satu paket. Ada terdiri beberapa sub-sub sistem ini. Ini misalnya contoh sistem representasi pesawat terbang pada biro perjalanan atau travel agent, misalnya Traveloka ya gitu kan. Itu ada satu sistem yang dibuat oleh apa namanya manajer informasi tadi sehingga menghasilkan sistem reservasi pesawat terbang misalnya gitu untuk biro perjalanan. Ini misalnya sistem transaksi kredit untuk mobil, elektronik, perabot, ya. Kemudian sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket misalnya. Kemudian sistem pembuatan SIM di kepolisian misalnya. Ini sistem akunting di perguruan tinggi. Jadi ada contoh-contoh sistem informasi ini. Ini yang sumber daya fisik sudah. Kemudian interface antar manajer dan mesin. Maksudnya ini antar pengguna dengan sistem informasi tersebut. Ya. Jadi bentuk komunikasi antara manajer dan komputer itu mengembangkan program komputer, dialog atau menyalakan email, kemudian mengakses data, memasukkan input. Jadi kesimpulannya manajemen informasi adalah serangkaian proses untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan informasi. Kemudian manajemen informasi yang efektif sangat penting bagi individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengelola informasi dengan baik. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas efisien dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ini unsur-unsur sistem informasi ya. Ada semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama yaitu menerima data, memproses, kemudian memperoleh informasi sebagai outputnya. Kemudian siapa yang terlibat dalam sistem
informasi atau teknologi informasi atau bagian sistem informasi kalau di kantor-kantor ya biasanya di kantor kan ada bagian informasi ya. Nah, itu dia mereka ada jabatan-jabatan misalnya database administrator itu tugasnya seseorang yang mengatur dan melakukan tugas-tugas administrasi sistem database berbagai produk seperti Oracle itu untuk laporan keuangan ya biasanya ada aplikasi khusus nih Oracle, MySQL ini nama-nama dari eh, sistem informasi tersebut di keuangan. Jadi ada database administrator, jadi seorang yang mengatur dan melakukan tugas-tugas administratif. Kemudian ada security officer bertanggung jawab untuk mengatur user database. Kemudian ada aplikator developer ya. Kemudian ada database user, seorang yang berinteraksi dengan database melalui aplikasi. Kemudian ada network administrator, tanggung jawab mengenai produk database yang berhubungan dengan jaringan LAN dan WAN. Ini SDM yang terlibat atau yang apa namanya berhubungan langsung dengan sistem informasi. Nah, ini biasanya ada manajernya ya, ada manajer khusus untuk sistem informasinya ini. Itu bagian-bagian tugas untuk fungsionalnya eh, seperti ini ya. Salah satunya seperti ini. Tergantung organisasinya. Kalau organisasi besar biasanya lebih lebih banyak lagi ya. Biasanya untuk sistem SIM-nya penjualan itu ada sendiri yang tanggung jawab ya. Misalnya SIM-nya keuangan ada sendiri ya kan. Kemudian SIM-nya apa namanya penjualan atau pemasaran ada sendiri misalnya. Tergantung dari besar kecilnya organisasi itu. Ini udah tadi harus memberikan kualitas ini memberikan. Jadi informasi sudah, mari kualitas informasi juga ada. Saya kan ini integrasi sistem informasi ya atau eh, sistem informasi yang dikembangkannya. Itu nanti ada contohnya seperti kalau ini rumah sakit ya sistem informasi rumah sakit. Kemudian ini ada contoh CRM Customer Relationship Management. Ini contoh di Sukopindo seperti ini ya. Jadi saya dulu pernah jadi account manager. Jadi saya apa namanya harus bertanggung jawab terhadap sistem ini. Jadi ada input datanya, kemudian tapi untuk yang membuat bukan bukan pengelolaan, ada bagian sistem informasi ya, atau bagian SI membuat program ini, tapi dengan permintaan dari account manajernya gitu. Jadi sebagai account manager perlu dibantu untuk membuatkan sistem ini gitu. Jadi kita kasih masukan mereka yang apa namanya bagian apa programmernya akan membantu membuatkan ini. Ini satu sistem informasi untuk customer relationship management atau kalau kalau dalam bahasa itunya biasanya ini untuk pelayanan pelanggan ya, pelanggan dalam dalam penjualan. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada modul perekaman data awal, kemudian modul canvassing, modul penjualan, modul pasca penjualan, modul laporan dan analisis. Ini kalau diklik sini, kalau di sistemnya, diklik sini nanti akan muncul itu. Kalau kita ada menemukan pelanggan baru, kita tinggal masukkan data pelanggan baru tersebut ya, dengan datanya, mulai dari misalnya kontak personnya siapa, perusahaannya apa, kemudian potensi untuk mendapatkan ordernya. Kalau ini ordernya berapa persen, itu ada semua. Kemudian eh, potensinya seperti apa itu. Jadi data pelanggan tersebut apakah kayak account atau kayak account maupun regular account. Kalau kayak account itu pelanggan kunci, artinya pelanggan yang membuat kontribusi terhadap perusahaan perusahaan itu besar.
atau kalau regular account itu di bawahnya ya. Biasanya kalau di perusahaan, kalau di Sukopindo itu ada batasannya, misalnya kayak yang dinamakan key account atau perusahaan dengan kontribusi ke Sukopindo itu misalnya di atas 1 miliar itu dinamakan pelanggan kunci. Jadi bagaimana kita merawat pelanggan tersebut ya. Kalau belum mendapatkan, bagaimana untuk mendapatkan pelanggan tersebut. Nah, itu direkam di sini. Dia ada ada petugas ya, atau petugas account manager ya yang dibantu oleh eh, stafnya akan membuat apa namanya mengoperasikan ini, menginput data-data ini setelah mendapatkan data dari lapangannya. Misalnya kita kunjungan ke pelanggan yang potensial. Apa yang didapat dari pelanggan itu ya, ini calon pelanggan, belum belum pelanggan ya, baru calon pelanggan. Itu apa di situ? Apakah pelanggannya itu Kekon atau Rekon? Kemudian target pendapatannya dari pelanggan tersebut berapa, gitu kan? Kalau per tahunnya kira-kira untuk mendapatkan situ berapa gitu dari perusahaan tersebut. Kemudian Kekon partner atau ini untuk apa namanya dari Kekonnya itu untuk sama pelanggannya tersebut hubungannya seperti apa gitu ya? Apakah dekat sekali atau apa namanya kurang? Nah, itu direkam semua di sini. Jadi kalau misalnya kurang hubungan emosionalnya kurang misalnya, nanti akan kita membuat program supaya dekat dengan pelanggan tersebut bagaimana. Kemudian bagaimana untuk eh, apa namanya bisa berinteraksi lebih baik dengan pelanggan tersebut ya. Nah, kemudian canvassing sini melakukan pertemuan-pertemuan ya, pertemuan dengan calon pelanggan tadi. Mana pelanggannya potensial yang apa namanya bisa membuat keuntungan dari membuat keuntungan ke perusahaan gitu kan. Kemudian kompetitornya itu berarti perusahaan yang sejenis dengan kita itu apa gitu kan. Kalau di perusahaan ya. Tapi kalau di pemerintahan kan beda nih. Ini contohnya yang di perusahaan ini. Kalau di perusahaan tadi ada apa namanya model 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 canvassing ini. Jadi kita membuat apa namanya analisis di sini ya untuk tentang pelanggan tersebut. Kira-kira potensi untuk mendapatkan order itu berapa persen atau berapa angka misalnya. Kemudian dari keuntungan di situ apa? Kemudian kompetitor yang di pelanggan itu siapa saja? Perusahaan apa yang perusahaan sejenis kita ya, tapi yang bisa main di bisnis di perusahaan tersebut. Baru setelah mendapat informasi ini, kemudian kita melakukan penjualan. Dengan progres penjualan, kita sudah apa namanya mulai melakukan penjualan sini. Kalau penjualan berarti menjual produk ya, produk yang apa namanya yang ada di perusahaan itu. Kalau produk saya jasa berarti jasa jasa apa di situ yang kira-kira di perusahaan itu bisa menunjang menunjang kegiatan perusahaan tersebut. Kalau barang berarti barang apa yang bisa menunjang di perusahaan tersebut ya, di pelanggan tersebut. Kemudian modul pasca penjualan situ tentunya ada keluhan ya, pelanggan itu ada keluhan misalnya keluhannya apa? Kenapa perusahaan tersebut apa namanya kurang puas dengan pelayanan kita gitu. Jadi dianalisis juga. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa kalau pelanggan tersebut tidak puas dengan jasa layanan kita atau produk kita yang kita jual. Kemudian ada maintenance pelanggan, bagaimana eh, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan tersebut agar supaya pelanggan tersebut tidak pindah ke kompetitor atau ke perusahaan lain yang sejenisnya. Kemudian model laporan dan analisis ini. Nah, kalau analisis berarti laporan laporan pun terkait dengan aktivitas canvassing sampai dengan pasca penjualan dari awal sini sampai modul terakhir kita harus melakukan evaluasi ya efektivitasnya. Kemudian apakah efektivitas karena untuk
mendapatkan suatu pelanggan ini kan perlu perlu modal ya, karena ada biayanya juga, ada biaya canvassingnya, kemudian ada biaya-biaya yang fixed cost dan variable cost-nya ada kan gitu. Sehingga harus dievaluasi juga. Kemudian kalau pelanggannya misalnya eh, kalau ini tadi contohnya spot order, bagaimana kalau pelanggannya berdasarkan dari tender gitu kan, itu beda juga gitu. Bagaimana pendekatan kalau pelanggannya tender. Nah, tender kan berarti itu pendekatannya berbeda dengan ini tadi, dengan yang spot order. Kalau spot order kan ya mereka penunjukan langsung gitu kan, penunjukan langsung tadi nggak pakai tender-tender. Kalau tender tentunya berbeda, lebih lebih agak susah sedikit ya dibanding dengan yang spot order. Kalau tender kan dia harus mengevaluasi dulu eh, SWOT kita ya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kemudian eh, peluangnya apa, peluangnya apa untuk pekerjaan tersebut ya. Gitu. Saya ada pengalaman untuk tender itu di Chevron waktu itu ya, nilainya menang itu, nilainya 110 miliar, 120 miliaran itu. Jadi sampai sekarang saya itu masih masih berjalan terus untuk pekerjaan penanggulangan darurat itu kebakaran kalau nggak salah ya. Itu sampai sekarang masih aja. Padahal dulu saya merintis untuk mendapatkan tender itu ya. Biasanya kalau tender kerjaan rutin, kalau di perminyakan itu misalnya 3 tahun ya, 3 tahun nanti buka lagi biasanya yang menang ya, yang udah incumbent gitu biasanya. Karena udah tahu dalamnya gitu. Misalnya dengan tahu biaya biaya operasional fixed cost dan variable cost-nya tahu kan. Berarti kita tinggal mengambil untung berapa persen gitu dari biaya, biaya eh, yang timbul. Kalau misalnya apa namanya EO-nya apa estimate owner-nya misalnya ya 120 gitu kan. Berarti kita bisa bisa ngitung nggak dengan biaya kita dengan 120 itu bisa masih ada keuntungan gitu kan. Nanti kalau bisa ada keuntungan ya kita ambil proyek itu. Kalau nggak ada, berarti kita harus minta kebijakan dari eh, direktur kantor pusatnya ya, Jakarta. Apakah dengan kebijakan itu bisa diambil apa? Kalau biasanya kalau pekerjaan baru itu dengan untung sedikit tidak apa karena dia akan apa namanya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena dengan pekerjaan yang baru kita akan banyak belajar di situ, ya belajar. Kemudian baru untuk perpanjangannya biasanya dengan pendekatan yang eh, spesifik ya, karena kalau bisnis itu kan banyak sekali apa namanya itu eh, yang di luar prediksi ya, di luar prediksi kan banyak sekali kalau bisnis ya, yang bisa yang apa namanya karena ada itu kayak entertainment itu kan nggak bisa di ini apa namanya nggak bisa diprediksi ya untuk apa namanya itu mengerjakan suatu proyek itu ya. Ini salah satu contoh untuk sistem manajemen eh, sistem informasi manajemen untuk CRM atau customer relationship itu di bidang penjualan ya, penjualan di perusahaan. Ini ini khususnya untuk perusahaan untuk pelanggan-pelanggan yang nilainya besar ya, nilainya tadi ada ke ekon dan regal ekon. Kalau nilai-nilai yang kecil biasanya tidak pakai sistem ini dia kan nggak praktis kalau pakai ini biasanya yang target-target untuk pelanggan yang berkontribusi besar terhadap perusahaan kita atau kita kalau sebagai penjual perusahaan kita gitu kan. Sebaliknya kalau yang pemberi order dalam ini dia akan berarti pembeli ya, pembeli tentunya juga akan mempunyai sistem informasi manajemen tentang pembelian. Mereka juga punya ya, mereka akan menyeleksi kira-kira pelanggannya pelanggannya siapa yang memenuhi syarat dengan sistem informasi itu. Apakah pelanggannya punya brand image atau perusahaannya mempunyai modal yang kuat. Jadi kalau ada apa-apa, ada risiko, perusahaan tersebut bisa bertanggung jawab gitu kan. Kalau enggak ya nanti akan kembali ditanggung oleh pembeli itu kan gitu.
Biasanya pembeli kan dia mempunyai sistem informasi manajemen tentang pembelian yang apa namanya standar ya, standar yang sudah ditentukan oleh manajemennya. Sama kalau kita sebagai apa namanya pembeli sama penjualnya kan sistemnya biasanya hampir hampir sama. Kalau pembeli tentunya ya cari cari apa namanya yang murah tapi berkualitas gitu kan. Tapi kalau sebaliknya kalau eh, penjual ya penjual kan harus harus untung gitu. Tapi dapat yang barang yang kualitas juga dengan kualitas yang kita produk. Tapi masih ada untung. Gitu. Makanya perlu ada sistem-sistem seperti ini dibuat oleh perusahaan. Jadi untuk memudahkan manajemen atau manajemen buat keputusan manajemen. Ini contoh kemudian eh, kalau di rumah sakit biasanya mereka mempunyai acuan mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan. Misalnya kan dan mereka udah baku ya karena rumah sakit itu ada apa namanya ada audit-auditnya, ada seperti apa ya kayak hotel itu ada kelas-kelasnya, ada sertifikatnya. Mereka mempunyai sistem yang baku seperti ini ya. Makanya ada hotel bintang 1, 2, 3, ya kan? 4, 5 gitu kan. Bintang bintang 5 ya paling tinggi ya kalau hotelnya. Nah, mereka mempunyai sistem yang diaudit, yang bisa audit. Ini bisa dilihat nanti di googling ya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Bapak bisa untuk tugas besok bisa ya ngambil di di Google ya untuk bahan presentasi besok untuk biar lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mempelajari mata kuliah sistem informasi manajemen ini. Ini kalau di rumah sakit ini kan jelas ya ini ada keuangan, farmasi, apotek ya kan ini ada sistemnya. Kemudian ada poliklinik, ada roomnya, ada billingnya, registrasi, kemudian ada data ada database ini yang bisa digunakan oleh eh, bagian-bagian ini ya, ada bagian farmasi, keuangan, apotek dan lain. Nah, cuma prosedurnya eh, seperti terinci seperti ini ya, dibikin seperti ini itu rumah sakit yang tahu kan mereka karena ada apa namanya ada aturan main. Nah, di peraturan itu seperti ada aturannya mereka. Misalnya untuk bagian farmasi itu apa gitu sistemnya gitu. Ini juga contoh bentuk integrasi sistem. Ini transaksi penjualan barang CP Bisnis Indonesia ini ya. Ini ada beberapa sistem yang digabung-gabung sini ya. Digabung ini mulai dari eh, data barang yang dibeli, kemudian ada kode barangnya juga ada satuan harga, kemudian ada apa namanya ada totalnya sini. Jadi kalau ada ini tombol-tombol bawah ini di penggunanya ya bisa diklik sini nanti akan ada keterangan-keterangan untuk eh, apa namanya keterangan-keterangan yang bisa membantu untuk mengakses atau menginput data-data tambahan atau menghapus ya di sistem ini. Jadi harus diupdate terus sistem ini harus diupdate terus karena sebagai laporan. Seperti tadi dia harus diupdate terus. Jadi setiap minggu, setiap bulan harus ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan nanti di sistem akan ketahuan ya sama manajemen top manajemen akan ketahuan. Kenapa ini nggak datanya nggak berubah gitu kan? Berarti nggak ada kalau nggak berubah berarti nggak ada kegiatan di account manager itu atau manajer penjualan itu nggak ada kegiatan yang signifikan kalau nggak ada berubah. Makanya harus rajin menginput data. Jadi setiap kunjungan ke pelanggan harus dimasukkan ke sini, dimasukkan di input datanya. Pelanggan apa, eh, baru baru nanti dengan otomatis sistem ini akan merekod semua ya sampai
sampai apa yang kita input itu terekod semua. Jadi untuk tugas diskusi besok ya, ini malah ada seperti ini ya, cari atau ada contoh yang apa namanya, yang lebih ini ya, lebih rinci ya. Cari di googling banyak sekali kok contoh-contoh untuk sistem manajemen informasi gitu kan. Misalnya sistem informasi keuangan bisa juga, atau penjualan bisa juga, atau HURIS, eh, apa namanya itu untuk Human Resource Management Information System, untuk bagian SDM ya, ada juga. Ini ada contoh untuk SDM, itu materi terakhir. Nah, ini untuk informasi manajemen sistem untuk sumber daya manusia ya. Biasanya di bagian SDM, Bapak Ibu, ada seperti ini ya. Modelnya aja yang beda, tapi pasti ada untuk sistem manajemen informasi tentang sumber daya manusia, atau Human Resource Information System ya, ada database-nya di sini. Ada di sini ada perencanaan, misalnya ada perencanaan untuk perekrutan, kemudian ada apa namanya, subsistem untuk rekrutan, ada subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan penggajian, kompensasi, kemudian ada pelaporan atau data apa namanya, data penunjangnya misalnya untuk subsistem penelitian SDM-nya dan lain-lain. Ini ini salah satu contoh ya, produk produk SIM tadi ya, yang udah terintegrasi. Jadi ada beberapa bagian ya digabungkan dari satu, terintegrasi maksudnya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Ini contoh juga teman, untuk SDM ya. Untuk ini kalau di kampus biasanya ada sistem alumni sistem gini ya. Jadi ada data data setiap alumni di sini ya. Tiap angkatan biasanya ada datanya lengkap nih ya, misalnya ya. Jadi bagian apa namanya, administrasi ya, bagian administrasi kampus biasanya udah dibuatkan sistem ini ya, tinggal dia menginput gitu. Nah, jadi untuk memudahkan nanti biasanya telusur alumni ya, biasanya alumni tahun berapa, angkatan berapa, ya kan, lulus tahun berapa gitu, untuk mudahkan telusur. Gimana pengalaman di tempat kerja Bapak Ibu untuk sistem ini? Ada yang bisa cerita sedikit pengalaman untuk sistem ini, Bu, Bapak Ibu, di kantor Bapak yang tahu? Ibu Deborah, apa kabar Bu Deborah? Baik, Pak. Maaf, Pak, terlambat, Pak. Tadi Iya, tadi belum ada tadi. Ibu kerja di mana, Ibu? saya di kantor BPS, Pak, Batam. Oh, BPS Batam ya. Oh, Iya, Pak. BPS Batam ya ya. Iya, Adik, Pak. ada adik saya di BPS di Batam dulu, pindah ke, sekarang provinsi, sekarang pindah di Jakarta di pusatnya. Oh, siapa, Pak? Dia, Hmm. dia, Budi. Oh, Budi. Iya, suaminya orang BPS juga. Itu Siapa, kalau BPS siapa? apalagi kan sistem informasi nasional lebih lebih ini ya, karena data ya. Iya, internal sih, Pak. Itunya, Iya, softwarenya, apanya udah itu kan, BPS yang ini, Pak, gitu. iya itu setiap ada berapa sistem informasi Bu yang dibuat itu? Iya, Ada Pak. Pak. Jadi sekarang juga kan udah nggak pakai
kertas gitu udah Iya, ada juga langsung masukin gitu sistem informasinya. Bagian keuangan juga ada semuanya ada lengkap iya sih Pak karena udah. sekarang satu akses saja Bu ya. Saya pernah kemarin minta Iya, minta data di BPS itu mintanya satu udah. pintu katanya gitu. Iya, udah satu pintu sekarang Pak. Satu Jadi pintu memang ya. iya Pak supaya Oh, terlihat juga sih Pak kebutuhan-kebutuhannya apa gitu kira-kira. iya iya iya. Ya besok mudah-mudahan Ibu bisa sharing lah ya contoh di tempat kerjanya seperti apa gitu biar Oke. kawan-kawan tahu untuk belajar ini. Iya. Ya sukses Ibu. Ibu Terima Deborah. kasih. Terima kasih Pak. Ya. Bu Mardiana ada pengalaman untuk ini sistem di mana tempat kerjanya itu ada sistem informasi manajemen seperti ini contoh tadi? Oh gitu Pak. Kalau untuk di tempat kita sistem informasinya ya kalau untuk pegawai ya sih Pak ya. Iya, Ibu kan PNS Eh, ya? Ibu iya Pak. PNS ya? Biasanya Iya, kan ada sakit, ada apa sih itu ya yang baku ya? iya Pak. Itu Nah, palingan kita lewat Finger Pak. ya salah satunya itu kan. Ya, Finger Pak. Jadi di situ kita Finger pagi masuk berarti jam berapa lewat daripada jam itu udah nggak terdeteksi lagi sih Pak Fingernya. Iya 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 iya. Ya, Itu yang apa yang membuat dari bagian sistem informasi itu apa namanya Ibu di kantor Ibu? Apa namanya? Itu yang mengeluarkan itu dari BKPSDM, Pak, yang alat pinjernya. Oh langsung dari pusat ya? Iya, dari Oh pusat, Pak. ya sistemnya dari pusat ya online ya Iya, berarti ya? iya, Pak, online, Pak. Iya. Apa sekarang biasanya pakai foto Bu ya nggak pakai ini jari lagi ya kalau salah ya? Iya, Pak. Ya nggak bisa kalau jari masih bisa di apa namanya akalin ya kalau kalau foto kan nggak bisa biasanya ya kalau di Iya, Pak. Kalau kalau pimpinan itu dia, kalau pimpinan dia ada sedikit toleransi, sedikit, Pak. Dikasih ya toleransinya. Mungkin nanti bisa dibuat keterangan situ, ada tugas lapangan atau apa bisa, Pak. oh iya ya betul betul. Iya, Pak. Masih Bi- bisa untuk ini, Pak. biasanya kan ada toleransi ya Bu ya. Misalnya masuk jam jam 7.30 tapi bisa toleransi sampai jam 8 tapi nanti ada flexi time juga gitu ya biasanya. Kalau untuk Finger itu Pak tidak ada ini Pak kecuali nanti kalau seandainya saya pimpinan mungkin saya terlambat pinjer atau terlambat untuk masuk kantor nanti itu dialihkan ke tugas yang lain Pak. Hmm. Misalnya ke tugas lapangan Iya iya iya. ya diganti, tapi itu tidak mengurangi daripada nilainya. Gitu. Oh. Mm-mm. Biasanya kan nggak itu juga kena potong nggak Bu itu kena potong tunjangan kinerja nggak tuh ya kalau Enggak, Pak. terlambat enggak ya? Kalau kita ke lapangan itu malah kalau kita pimpinan lurah itu malah ada tunjangan tunjangan lurahnya ada, Pak. Tunjangan kinerjanya ada lebih gitu. Iya 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 iya. Ya, dari situ bisa dilihat, Pak. Kalau kita tugas lapangan ada ikuti apa itu semua kita masukkan, Pak. Ada itunya ya progres Iya, Pak. apa gitu ya. Ada, iya, Pak. Iya iya. Ada keterangannya, Pak. Jadi kalau Ibu Lurah jalan terus Ibu ya itu berarti untuk kunjungan-kunjungan ke itu gitu nggak itu? Kalau di Kalau untuk kunjungan ke masyarakat, Pak, iya. Kalau untuk setiap bulannya pasti ada, Pak. Setiap bulannya itu ke keliling kita, Pak, ke posyandu-posyandu. hmm, Ada PKK-nya juga. iya 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 iya. Ke masyarakat juga, Pak. RT RW itu setiap bulan ada rapat juga bersama RT RW, rapat evaluasi kinerja RT RW juga ada, Pak. Oh iya iya betul betul. Iya, Jadi Pak. makin banyak Ibu ke lapangan kan makin apa ya dekat dengan masyarakat, jadi suka masyarakat ya. Iya, Pak. Jadi ada tugas tambahan nih, Pak, dari BNN juga nih. Oh iya. Iya Pak dari BNN karena kelurahan saya terpilih Pak jadi pilot project dari pusat Pak BNN pusat Hmm, bebas daripada narkoba. Jadi kelurahan bersinar gitu Pak, bersinar bersih daripada narkoba. Jadi agak ekstrim ke memfokuskan ke masyarakat nih Pak. oh iya iya. Ya, Bagus itu Bu.
Iya, biasanya di buat pilot project itu ya. Itu mungkin iya. di pusatnya buat sistem juga itu Ya, kayaknya jadi sepertinya. kemarin kita sudah dua dapat pilot part selama saya jadi lurah. Saya pernah dikasih sertifikat eh, dapatnya kelurahan cantik daripada BPS Kabupaten Karimun, Hmm. kelurahan cantik. Terus kita dapat juga nih tahun ini pilot projectnya dari BNN, jadi kelurahan bersinar itu bersih daripada narkoba. Ya, Hmm. tapi belum selesai Pak, masih ada tahapan lagi dari BNN-nya. Iya, 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 iya. Iya, mantap lah itu. Ya Pak, Bagus, Bu. ya Pak, Bagus. makasih. Ya, makasih Ibu Ya sharingnya. Pak. Makasih Bu sharingnya. Yang lain yang eh ada apa namanya di organisasi, tapi saya yakin semua di organisasi pasti menerapkan ya sistem informasi manajemen ini karena untuk menunjang kelancaran organisasinya kan. Baik itu di organisasi pemerintah maupun swasta ya. Apalagi di swasta itu bisnis ya. Jadi biasanya lebih apa namanya? eh, lebih apa namanya implementasinya lebih betul-betul dilakukan dengan apa namanya konsisten ya. Kalau Bu Andriani di mana itu Bu di tempat kerjanya Bu? Bu Andriani? Oh, izin Pak, iya. Kalau di Nah, rumah sakit Bunda Halimah kan SIM RS-nya ada perbaruan kan Pak, baru beberapa bulan ini. eh. Jadi masih menyesuaikan Pak billing-billing tarif-tarifnya gitu-gitu. Ya pasti ada kan itunya kan sistem itu kan Iya, ada seperti betul. yang Bapak apa itu tayangkan tadi kan seperti itu ya. Iya, betul Pak. Karena dia ngikutin kalau nggak salah itu ada dari Kemenkesnya itu ada aturan nomor berapa gitu kan harus pelayanannya itu harus standar itu kan pakai Iya, sistem itu ya. betul Pak. BPJS Iya juga ya. sekarang lebih Ya, nih rumit. iya betul termasuk BPJS ya. Iya ya. Itu bagian apa Ibu di situ di rumah sakit? Saya di kamar operasinya Pak, Kamar perawat operasi. bedah. Oh, perawat bedah ya. Iya. Anak anak saya dokter bedah. Oh iya Pak. Iya, di RSUD tapi di Jawa. Oh, iya, saya kuliahnya di Jawa dulu, Pak. Di mana kuliahnya? Di Tuban, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wes, jauh Nggih. sekali. Tapi lahir di Batam apa memang dari sana? Numpang lahir di Serang, Pak. Oh, di Serang. Nggih. Serang bisa lari ke Batam ya. Iya. Iya, 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 iya. Itu kalau itu bedah ya, memang apa namanya? Sekolahnya lama ya, 5 tahunan itu. Saya itu 5 tahunan. Jadi kalau bedah itu memang betul-betul konsentrasi penuh ya. Konsentrasi penuh termasuk perawatnya juga cekatan sekali kan. Karena saya pernah dibedah di belakang 2 kali anak saya yang bedah kan. Itu cepat sekali alat ini langsung seset ya mereka udah perawatnya udah ini dengan sendirinya sebelum dokternya minta udah disediakan gitu kan. Cepat sekali. Yalah sukses selalu Mbak Mbak Andi. Makasih, Pak. Ya. Nanti itu apa namanya buat presentasi lah itu sistemnya itu. Bagus itu untuk rumah sakit itu ya. Itu apa namanya dari mulai dari depan sampai ke itu kan apa namanya sampai dari penerimaan di depan itu apa namanya itu customer service ya atau apa namanya itu Ya, pendaftaran kalau ya, Pak ya. ya itu ya register ya registering Register. sampai rawat inap misalnya gitu kan. Baik, terima kasih. Yang lain ada pengalaman atau udah tahu ya sistem informasi ini. Tapi kalau besok kita eh, ibu-ibu yang sampaikan ya Bapak Ibu yang sampaikan lebih jelas lagi ya, lebih mudah untuk apa namanya dicerna mata kuda SIM ini. Kalau nggak ada, besok mulai jam berapa? Mulai